Halo semua, pernah nggak sih kepikiran soal satu hal yang kayaknya sepele tapi penting banget dalam sejarah kita? Saya ngomongin soal tinta. Iya, tinta. Benda yang bikin kita bisa nyatet ide, sejarah, sampai karya seni selama ribuan tahun. Sesuatu yang kita pakai tiap hari mungkin ya di pulpen, printer, tapi jarang banget kita mikirin asal-usulnya. Betul. Nah, kali ini kita mau coba telusuri nih sejarahnya yang panjang, sama gimana sih cara bikinnya. Kita pakai sumber kutipan dari sejarah dan proses pembuatan tinta. Oke, siap. Menarik nih. Tujuannya sih biar kita paham gitu, gimana tinta ini berkembang. Dari yang cuma campuran jelaga di Mesir kuno, sampai jadi formula canggih di printer kita sekarang. Perjalanan panjang pasti ya. Banget. Jadi siap ya ngelihat gimana coretan di kertas itu ternyata punya cerita yang luar biasa. Yuk kita mulai aja pembahasannya. Oke, kita mulai dari titik paling awal nih menurut sumber kita, Mesir kuno sekitar 2500 sebelum Masehi. Udah lama banget ya? Lama sekali. Itu fondasinya ya. Iya. Bahannya dasar banget, arang atau jelaga sisa bakar-bakaran gitu. Terus dicampur sama getah tumbuhan, mungkin buat ngiket kali ya. Iya, fungsinya sebagai pengikat pastinya. Biar nempel di papirusnya. Alat tulisnya juga masih sederhana, pena buluh atau reed pen. Nah, yang unik, udah ada dua warna loh dari zaman segitu. Oh iya, warna apa aja? Hitam buat tulisan utamanya, sama merah, biasanya buat judul atau bagian yang mau ditonjolkan. Wah, menarik itu. Penggunaan dua warna dari awal gitu menunjukkan udah ada kesadaran fungsi ya. Bukan sekedar nulis saja. Maksudnya gimana tuh? Iya, itu nunjukin mereka udah mikirin struktur visual. Mana informasi utama, mana penekanan. Jadi tinta itu dari awal udah jadi alat komunikasi visual yang terencana. Bukan cuma noda hitam aja. Ada estetikanya juga. Masuk akal. Jadi bukan cuma asal coret tapi udah ada desain informasinya gitu ya. Oke, geser dikit ke Tiongkok kuno. Sumber ini nyebut sekitar 3000 sebelum Masehi. Lebih tua lagi berarti ya? Atau mungkin berkembang paralel? Bisa jadi. Nah, di Tiongkok ini agak beda pendekatannya. Masih pakai arang sih, tapi dari bambu yang dibakar. Terus pengikatnya bukan getah tanaman, Pakai apa dong? pakai lem dari hewan. Semacam gelatin gitu. Dan yang paling khas, tintanya itu nggak cair pas disimpan. Oh, jadi bentuknya gimana? Bentuknya batangan padat, disebut ink stick. Kalau mau pakai, batang tinta ini digosok di batu khusus gitu, sambil dikasih air dikit. Baru deh diambil pakai kuas. Nah, itu beda banget ya. Bentuk padat dan pakai kuas, bukan pena. Ini pasti pengaruhnya besar ke cara nulis dan seni mereka. Pengaruhnya gimana tuh? Jelas banget ke kaligrafi dan lukisan Tiongkok. Kan terkenal tuh sapuan kuasnya yang ekspresif, garis tebal tipisnya. Itu sangat dipengaruhi oleh sifat tinta batangan ini dan cara menggunakannya dengan kuas. Oh iya ya, jadi si tinta ini ikut membentuk ciri khas budayanya ya? Keren! Betul. Ini contoh bagus gimana teknologi sederhana kayak tinta bisa beradaptasi dan malah membentuk ekspresi budaya lokal. Oke. Nah, kalau Yunani dan Romawi gimana? Mirip Mesir lagi atau beda? Sumbernya bilang sih mirip Mesir. Bahan utamanya masih jelaga, air, terus pengikatnya getah Arab atau gam Arabik. Jadi nggak terlalu banyak perubahan di bahannya ya? Kayaknya gitu. Tapi ada inovasi di alat tulisnya nih. Apa tuh? Mereka mulai pakai pena bulu angsa, quill pen. Ujungnya kan bisa diraut lebih tajam dan fleksibel ya daripada pena buluh. Jadi tulisannya bisa lebih halus, lebih detail. Jadi kemajuannya lebih ke alatnya ya di periode ini. Oke, nah sekarang kita lompat ke periode yang kayaknya penting banget nih buat tinta. Abad pertengahan di Eropa. Yap, ini era munculnya jenis tinta yang legendaris. Tinta besi galnut atau iron gel ink ya namanya? Betul sekali. Iron Gel Ink. Ini bukan lagi sekedar jelaga dicampur getah. Ini udah main kimia nih. Wah, gimana tuh formulanya? Bahannya dari asam tanat, biasanya diambil dari benjolan aneh di daun atau pohon gitu, namanya gal. Pernah denger? Oh, gal, iya. Itu kan semacam benjolan yang tumbuh di tanaman, seringnya pohon ek, gara-gara serangga atau jamur gitu ya? Nah, iya betul. Ternyata benjolan itu kaya banget sama tanin atau asam tanat. Terus? Asam tanat ini dicampur sama garam besi sulfat, FeSO4. Ditambah air pastinya, dan kadang sedikit pengikat kayak getah juga. Terus apa yang bikin tinta ini spesial banget sampai dibilang legendaris? Sifat permanennya itu loh, luar biasa. Tinta ini jadi standar di Eropa selama ratusan tahun, mungkin sampai awal abad 20 malah. Ratusan tahun ya? Kok bisa seawet itu? Karena reaksi kimianya, asam tanat sama besi sulfat itu bereaksi, ngebentuk senyawa kompleks warna gelap.
Nah, senyawa ini secara kimia mengikat ke serat kertas atau perkamen. Malah kadang kayak sedikit menggerogoti masuk gitu. Wah, sampai segitunya ya? Iya, terus karena oksidasi sama udara, warnanya tuh makin lama makin gelap dan pekat. Hasilnya, tulisan pakai tinta ini susah banget dihapus atau diubah. Makanya cocok banget buat dokumen penting, naskah-naskah keagamaan, catatan hukum, arsip kerajaan, pokoknya yang butuh awet. Pantesan ya disebut lompatan teknologi. Dia menggigit kertasnya, beda banget sama jelagah yang cuma nempel di permukaan. Jauh beda. Ini benar-benar solusi buat penyimpanan informasi jangka panjang di masanya. Keren banget. Nah, dari situ kita bergerak ke zaman modern. Sumbernya bilang sekitar abad ke-19 mulai ada perubahan besar lagi ya. Iya, seiring revolusi industri, muncul pewarna sintetis, terus produksi tinta bisa skala pabrik, massal gitu. Hasilnya? Ya, ledakan jenis tinta yang kita kenal sekarang ini. Tinta buat printer inkjet, laser, tinta pulpen, spidol, tinta sablon, macam-macam banget. Formulanya juga udah spesifik banget, dirancang khusus buat tiap kegunaan. Jauh banget ya dari cuma 3 bahan di Mesir dulu. Sekarang bisa belasan, mungkin puluhan komponen kimia ya dalam setetes tinta printer. Betul, udah jadi produk rekayasa kimia yang kompleks. Oke, tadi kan kita udah jalan-jalan nih napak tilas sejarahnya. Sekarang gimana sih cara bikinnya? Coba kita bandingin yuk, cara tradisional sama cara modern. Boleh, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Tinta jelaga hitam, kayak di Mesir atau Tiongkok kuno. Iya, bahannya kan tadi udah disebut jelaga atau arang halus, terus pengikat kayak getah Arab atau lem hewan, sama air. Prosesnya gimana kira-kira? Kelihatannya sih cukup sederhana ya. Jelaga atau arang dihalusin dulu, terus dicampur air sampai jadi kayak pasta. Oke, jadi pasta dulu. Habis itu, baru ditambahin pengikatnya, si getah Arab itu. Fungsinya kan buat nempelin partikel warnanya ke kertas, sekaligus ngatur kental encernya tinta. Biar pas gitu ya, kekentalannya pas dipakai nulis. Betul. Terus diaduk sampai rata banget. Mungkin disaring juga biar lebih halus, nggak ada gumpalan. Udah deh, tinggal disimpan di wadah tertutup. Simpel tapi efektif ya untuk masanya. Iya, peran si pengikat itu penting banget loh. Tanpa itu, ya partikel jelaganya cuma jadi debu aja di atas kertas kalau airnya udah kering. Getah Arab itu perekat alami yang cerdas. Oke, nah sekarang bandingkan sama tinta modern. Misalnya buat pulpen atau printer inkjet deh yang biasa kita pakai. Ini pasti beda banget kan? Oh, jauh beda. Ini udah masuk dunia industri kimia. Bahannya aja udah kompleks. Ada pewarna intinya, tapi pewarnanya bisa jenis pigmen. Pigmen itu yang partikel padat halus ya? Iya, betul. Atau bisa juga jenis dye, zat warna yang larut dalam cairannya. Terus ada pelarutnya, nggak selalu air. Bisa alkohol, bisa senyawa kimia lain, tergantung jenis tintanya. Pengikatnya juga beda dong, bukan getah lagi. Udah nggak, biasanya pakai resin sintetis atau polimer modern. Tapi yang bikin beda banget itu, adanya berbagai macam aditif. Aditif, bahan tambahan gitu ya. Fungsinya apa aja tuh? Nah, ini kunci performa tinta modern. Aditif ini fungsinya macam-macam banget. Bukan cuma soal warna. Contohnya tinta inkjet ya. Oke, gimana tuh? Tinta inkjet itu kan harus bisa lewat lubang nozzle printhead yang kecil banget, mikroskopis ukurannya. Jadi nggak boleh ada endapan atau gumpalan yang nyumbat. Bener juga. Terus, dia harus cepat kering pas udah nyemprot di kertas. Tapi nggak boleh gampang kering di dalam cartridge atau di printheadnya. Kan repot kalau gitu. Iya, kebayang. Belum lagi warnanya harus stabil, tahan lama, nggak gampang pudar. Kadang perlu ditambah anti jamur, antibakteri biar awet disimpan. Nah, semua properti ini diatur sama aditif. Ada pengawet, pelumas, humektan buat jaga kelembapan, surfaktan buat ngatur tegangan permukaan biar nyebarnya bagus, anti busa, macam-macam lah. Wah, rumit banget ya ternyata. Satu jenis tinta aja aditifnya bisa banyak banget. Makanya, ini udah masuk ranah rekayasa kimia tingkat tinggi. Setiap komponen punya fungsi spesifik. Proses produksinya juga pasti beda total ya. Nggak mungkin diaduk manual di mangkok lagi kan? Jelas nggak mungkin. Ini udah skala industri. Pakai mixer khusus yang presisi banget buat mastiin semua bahan tercampur rata. Homogen. Penambahan bahannya juga ditakar dengan akurat. Terus ada lagi. Yang krusial banget itu proses penyaringan. Dilakukan berkali-kali, pakai filter yang super halus. Tujuannya yaitu tadi, buat ngebuang partikel sekecil apapun yang berpotensi nyumbat mekanisme pulpen atau printhead. Sedikit aja ada kontaminan, bisa fatal. Sampai segitunya ya presisinya. Iya, apalagi buat tinta printer.
Ukuran partikel pigmennya misalnya harus konsisten dan jauh lebih kecil dari diameter nozzle. Kontrol kualitasnya ketat banget ini. Udah masuk ranah material sains juga. Luar biasa ya. Cairan warna-warni di cartridge printer itu ternyata serumit itu prosesnya ya. Nah, ngomong-ngomong soal jenis tinta, sumber kita juga nyebutin beberapa tipe umum nih. Oke, apa aja tuh? Pertama yang berbasis air atau water-based, ini katanya umum buat pena, kayak fountain pen, spidol anak-anak, sama kebanyakan printer inkjet rumahan. Iya, itu yang paling umum mungkin ya. Pelarut utamanya air. Kedua, kebalikannya, yang berbasis minyak atau oil-based. Ini biasanya di mana? Kalau ini lebih sering di ballpoint sama di industri percetakan besar, kayak cetak offset koran atau majalah gitu. Lebih kental biasanya. Oke. Terus ada lagi pengelompokan berdasarkan jenis pewarnanya. Ada tinta pigmen. Nah, ini yang tadi kita bahas. Pakai partikel padat halus yang nggak larut. Keunggulannya apa nih si pigmen? Dia lebih tahan air kalau udah kering. Terus lebih tahan pudar kalau kena sinar matahari atau UV. Jadi lebih awet warnanya. Oke, lawannya berarti tinta dye ya. Betul. Tinta dye atau pewarna terlarut. Zat warnanya itu larut sepenuhnya di dalam cairan pelarutnya. Kalau ini keunggulannya apa? Terus kekurangannya? Keunggulannya warnanya seringkali kelihatan lebih cerah, lebih ngejreng, lebih transparan gitu. Bagus buat cetak gambar atau foto. Tapi ya itu, karena dia larut, dia lebih gampang luntur kalau kena air dan warnanya cenderung lebih cepat pudar dibanding pigmen kalau terpapar cahaya terus-terusan. Ah, jadi ada plus minusnya masing-masing ya. Pemilihan tergantung kebutuhan berarti. Tepat sekali. Perbedaan pigmen sama dye ini mungkin yang paling praktis buat kita tahu sebagai pengguna. Kalau Anda mau nyetak dokumen penting yang perlu disimpan lama atau tanda tangan di surat berharga, mungkin lebih aman pakai tinta berbasis pigmen. Dia akan nempel kuat di permukaan kertas. Jadi dia nggak gampang hilang atau luntur gitu ya? Ya, sebaliknya, kalau mau cetak foto yang warnanya harus hidup banget, tinta dye seringkali ngasih hasil yang lebih memuaskan secara visual. Meskipun mungkin nggak seawet pigmen kalau dipajang kena sinar terus. Jadi, tahu bedanya ini bisa bantu milih pena atau printer yang pas. Oke, paham sekarang. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua pembahasan kita. Gimana tuh kesimpulannya? Kita udah lihat ya, tinta ini perjalanannya luar biasa banget. Dari yang cuma jelaga, sama getah di zaman Firaun, terus nemuin formula kimia iron gold ink yang revolusioner itu, sampai sekarang jadi produk teknologi tinggi yang isinya macam-macam. Perkembangan yang didorong kebutuhan manusia ya? Iya banget, kebutuhan buat komunikasi, buat nyatet, buat ninggalin jejak, buat berkreasi, dan maunya yang lebih efektif, lebih permanen. Jadi tinta ini kayak cermin peradaban juga ya. Dari nulis di papirus sampai ngeprint email hari ini, tinta selalu ada di situ. Peranannya sentral banget ya ternyata, meskipun sering nggak kita sadari. Dan ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran kita selanjutnya nih. Pemikiran gimana tuh? Sumber kita kan ngebahas sejarah tinta fisik ya, sampai ke teknologi modern saat ini. Tapi kita sekarang hidup di era yang serba digital. Komunikasi, catatan, bahkan seni, makin banyak yang bentuknya digital. Benar banget. Pertanyaannya, gimana ya wujud tinta di masa depan? Apakah tinta fisik yang kita kenal ini akan terus relevan, misalnya 100 tahun lagi? Atau jangan-jangan kita bakal nemu cara baru yang sama sekali beda buat ninggalin jejak permanen? Mungkin bentuknya digital sepenuhnya. Wah, itu pertanyaan bagus banget. Gimana cara kita mencatat peradaban di masa depan ya? Apakah masih perlu jejak fisik? Nah, itu dia. Sesuatu yang menarik buat kita renungkan bersama, menurut saya. Setuju. Pertanyaan yang pas buat menutup penelusuran kita kali ini. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita soal dunia tinta yang ternyata penuh cerita ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.